Yang kedua, dia memang kan kerjanya infrastruktur. Infrastrukturnya menjadi ciri khasnya, bangun di mana-mana dan Indonesia sentris. Yang dibangun bukan cuma Jakarta, bukan cuma Jawa, tapi Indonesia Timur, Papua, NTT. Pak Jokowi adalah presiden yang paling sering ke NTT dalam sejarah NTT. Dia melakukan pembangunan di banyak tempat yang kemudian orang lihat, oh ini kelihatan hasilnya ya, infrastruktur. Yang ketiga juga bantuan-bantuan, terutama terkait dengan zaman COVID ya, bantuan sosial yang sampai sekarang. Jadi semua kombinasi itu membuat popularitas Pak Jokowi sangat-sangat tinggi. Dan saking kuatnya dia, akhirnya orang tuh sebetulnya ketika bicara pilpres, maaf nih dengan segala hormat, nggak langsung melihat siapa orangnya, tapi ngelihat siapa yang mendukungnya, siapa yang melanjutkan Pak Jokowi, siapa yang melanjutkan Pak Jokowi dan siapa yang tidak melanjutkan Pak Jokowi. Karena faktor itu tadi yang merasa puas dengan Pak Jokowi selama betul 10 tahun ini. Betul. Jadi memang kemampuan Pak Jokowi dalam menavigasi elit politik Indonesia dan masyarakat Indonesia ini memang luar biasa sih. Kemampuan dia menavigasi, dia memahami konstelasi elit politik, kompleksitas elit politik, dia juga memang panggilannya ke masyarakat juga sangat kuat. Kalau menurut Anda itu apa? Kan orang selama ini bilang bahwa Pak Jokowi itu pendidikannya apa ini, tapi kok kenapa dia bisa memaintain itu dengan sedemikian rupa, padahal complicated bakat gitu ya. Menurut saya dia the most talented politician Indonesia of all time. Iya, bahkan lebih canggih dari Pak Harto. Dia komplit banget. Pak Harto itu kan dia di zaman otoriter. Challenge-nya menurut saya jauh lebih sulit di zaman seperti sekarang ini. Bagaimana Anda bisa membuat kebijakan publik, ya terobosan-terobosan yang pro kontranya luar biasa, tetapi kemudian tetap dapat dukungan elit politik, multi partai, ya kan? Dan masyarakat yang juga makin kompleks dengan adanya media massa, media sosial. Menurut saya tantangan Pak Jokowi lebih besar daripada zamannya Harto. Bahkan harus setuju dengan pendapat Pak Rias bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah tahu malu segala macam itu. Menurut saya sih gini, tergantung kacamata Anda. Ya, kacamata Anda itu patokannya apa? Kalau menurut saya sih Pak Jokowi sebetulnya sedang memikul beban sejarah yang sangat besar ya. Kalau dilihat dari satu sisi bahwa dia tahu Indonesia ini, perjalanan menuju Indonesia maju itu sesuatu yang mungkin. Dan itu bisa dicapai pada tahun 2045. Dan yang saya bilang begini, bayangkan kalau Anda jadi presiden, Anda tahu bahwa Indonesia ini maju atau tidak, itu tergantung Anda. Apakah Anda akan tinggal gelanggang corong pelayu, istilah saya kan begitu kan? Apakah Anda kemudian, yang terjadilah gitu. Apakah Anda akan biarkan bangsa ini masuk ke dalam jurang? Apakah Anda akan biarkan bangsa ini terjebak dalam dalam kategori negara jebakan negara kelas menengah ya? Nah, gitu. Trap itu, pendapatan kelas menengah itu. Apakah kemudian Anda misalnya akan membiarkan bahwa bonus demografi yang akan datang, suka nggak suka, siap nggak siap akan datang, itu nanti akan menjadi bencana demografi. Bonus demografi ini kan artinya apa? Tenaga kerja kita akan melimpah pada 15-20 tahun ke depan. Nah, kalau kita punya lapangan kerja yang artinya ada investasi dan seterusnya, maka itu berkah. Karena mesin ekonomi kita akan berlari dengan kencang. Gitu. Tetapi kalau misalnya lapangan kerjanya kurang, ini anak-anak muda ini akan jadi frustasi dan bisa kriminal. Jadi Anda tahu bahwa program ini harus jalan. Dia juga punya rumusan. Indonesia negara maju itu dia udah punya rumusan. Misalnya soal pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, pangan, energi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi, hilirisasi ibu kota Nusantara. Dia udah punya rumusan itu. Jadi kalau ini nggak dilanjutkan, misalnya hilirisasi batal gitu. Wah, ini kita dimusuhin negara-negara asing nih, udah nggak usah hilirisasi aja. Nah ini kemudian pendapatan dalam negeri kan menjadi berkurang. Dari mana untuk pendidikan? Dari mana untuk kesehatan? Dari mana untuk digitalisasi infrastruktur segala macam begitu. Jadi itu kalau misalnya tidak dilanjutkan, buat dia ini doomsday skenario. Indonesia gagal menjadi negara maju gitu. Karena itu dia mencari orang yang mau dan berani melanjutkan itu. Nggak bisa enggak. Kalau kemudian langkah-langkah dia dianggap mengganggu demokrasi ini gimana, Mas? Nah, itu jawaban saya kepada Hannibal Gerung.
sekarang demokrasi ini urusannya di mana saya bilang. Oke. Ya sistem negara kita masih trias politika, ada eksekutif, legislatif, partai politiknya masih banyak, ya kan? Ya. Semua bisa bertarung mengajukan calon presiden. Iya. Pemilunya tetap ada 5 tahun sekali. Iya. Semua calon punya peluang untuk menang, bahkan dengan matematika yang sangat jelas. Hmm. Kalau saya sederhana, lu mau menang lu dekat-dekat dengan Pak Jokowi. Kalau lu kemudian menjauh dari Pak Jokowi lu kalah, ya lu balik tadi kolam suara tadi. Nah itu saya Itu sih gitu saya aja. tertarik itu Mas Kodari ya. Jadi kan idealnya terus sebenarnya kan kongsi antara Pak Jokowi sama Bu Mega terus terjalan, Iya, iya. ya kan? Karena kan PDIP dalam posisi yang Iya. sudah mendukung beliau sebelumnya. Iya. Nah menurut analisis Mas Kodari, kenapa sih bisa pecah kongsi di tengah jalan? Apakah benar Prabowo itu sebenarnya bukan pilihan utama Jokowi? Sebelumnya mungkin masih berpikir Ganjar, terus begitu Bu Mega dipersepsikan mencalonkan Ganjar tanpa melibatkan Pak Jokowinya akhirnya Oke, jadi sebenarnya bisa jadi judul lagu ya. Pertama, Anies bukan pilihan. Iya. Ini judul lagu Jelas kan. itu sudah jelas. Karena dia kan perubahan kan. Ya. Nah, opsinya tinggal Ganjar dan Prabowo. Kenapa dua ini? Karena dua ini selain Anies yang punya elektabilitas. Jadi sebetulnya calon presiden petahana ini atau Pak Jokowi ini pilihannya juga nggak banyak. Ya tergantung juga yang ada di kepala masyarakat. Yang mengapung di masyarakat cuma 3 nama aja. Anies bukan pilihan, walaupun punya elektabilitas, tapi kan dia akan melakukan perubahan ya. Iya. Nah pilihan cuma Ganjar atau Prabowo. Gitu. Awalnya kan mungkin secara alami itu Ganjar, karena dia sama-sama PDI, sama-sama Jawa Tengah. Kawan lama lah. Ya tapi saya bilang pada Pak J, Pak, dengan segala hormat gitu loh, bahwa calon yang pasti maju 2024 ini bukan Ganjar tapi Prabowo. Ganjar tuh cuma punya elektabilitas tapi dia nggak punya partai. Bukan dia yang tanda tangan. Oh, oke. Tapi kalau Prabowo dia punya elektabilitas, dia punya partai, dia yang tanda tangan kok Pak. Bapak harus pertimbangkan juga. Nah, digerunggunglah dua itu. Dan akhirnya sejarah yang kemudian berbicara kok sebenarnya. Orang-orang itu sendiri yang berbicara. Akhirnya misalnya ada Piala Dunia U20 yang notabene pernyataan atau sikap Ganjar kan berkontribusi pada Ya, itu lembaganya. ujiannya Mbak Mega katanya kan gitu. Kemudian Ya. itu juga ujian Mbak Mega. Akhirnya kan misalnya, oh ternyata Pak Jokowi ini kalau mau komunikasi dengan Ganjar ada Madam X kan begitu kan gitu. Ya kan, tapi kalau dengan Prabowo bisa langsung. Ya buat saya sih manusiawi aja lah. Balik lagi kita itu kalau mau analisa tokoh, itu jangan pakai kepala kita, pakai kepala dia. Kalau pakai kepala Anda ya salah ya wajar lah gimana. Anda kan analisa perilaku orang pakai kacamata Anda. Wong selera Anda sama dia belum sama kok kan gitu kan. Iya tuh kalau mau analisa orang ya pakai kacamata dia lah. Ambil pada posisi dia gitu loh. Nah, Bu Mega sendiri kenapa bukan terakhir kan begini sebetulnya ada wacana pasangan Prabowo dengan Ganjar kan. Iya. Ya, Sempat itu, tuh. Iya. Pak Jokowi juga punya opsi itu. Tetapi kan Bu Mega mungkin berpikir bagaimana PDI agar hat-trick. Ya, dan untuk menjamin itu kan Egonya Mbak Mega juga ini. harus, saya nggak menyebut ego ya, itu Anda ya. Oh, iya. Pak Yudhoyono, Anda ya. Anda ini memang punya hubungan nggak bisa di. Jadi, Bu Mega mungkin kan berpikir peluang menang hat-trick pileg itu harus dengan calon presiden. Ganjar tuh calon presiden. Mungkin pengen juga hat-trick calon presiden juga. Masa nggak bisa ngomong hat-trick calon presiden. Kalau misalnya Ganjar jadi wakil presiden kan gitu. Ya mungkin Bu Mega dalam kacamata sebagai orang PDIP melihatnya dalam perspektif PDIP-nya kuat barangkali. Gitu. Di luar soal pertimbangan yang lain-lain. Dan di situ saya katakan pilihan dari pimpinan atau tokoh-tokoh politik itu sebetulnya biasa aja. Kayak apa namanya langkah-langkah kita kalau ya teknikal saja gitu. Kita nggak selalu ideologis lah atau apa personal banget tuh nggak juga. Jadi pilihan Mas Gibran itu sebenarnya opsi benar-benar yang saya tahu ya, last minute yang banget saya gitu tahu ya. ya, yang Last saya minute tahu banget. ya, yang saya Bukan tahu. pilihan dari awal, gitu kan. Yang saya tahu itu Ganjar. Kemudian opsinya didiskusikan di partai itu ada 3. Ada Erick Thohir, ada Khofifah, ada Gibran. Kalau bicara elektabilitas sesungguhnya yang paling rasional adalah Erick Thohir, karena survei Erick Thohir waktu itu sudah papan atas, sudah nomor 1 gitu. Tapi mungkin beliau punya dinamika dengan para tokoh-tokoh partai kan.
Betul begitu Bapak Golkar yang kawan. menolak kan? Kalau menurut saya sejak Januari kan sebenarnya sudah ada pembicaraan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang awalnya kan dikamuflase seolah-olah Pak Prabowo datang ke Solo menawari Mas Gibran sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tapi kan itu sebenarnya sudah mulai pendekatan kan. Ya kalau gini, kalau bicara Pak Prabowo, dia sudah punya keinginan Pak Mas Gibran, Pak Prabowo. Memang Dari beberapa awal. kali dibilang dari awal. Iya. Mungkin dia tahu bahwa Pak Jokowi populer dan tahu juga bahwa ya Dan dia gini, mungkin- kalau saya Hmm. kan ada dua tesis waktu Gibran dipilih, liability atau aset. Iya. Ya. Sebagian anggap liability karena dia ada pro kontra gitu. Tapi saya dari pengalaman pilkada menemukan kalau orang puas kepada petahana, si bapak, biasanya dukungan kepada anak atau kepada istri itu tinggi sekali. Ya, itu. Jadi saya Terjadi di berbagai di berbagai pilkada. daerah, bisa dicek lah saya di podcast saya bilang, saya melihat bahwa Gibran ini akan jadi aset gitu. Bahkan saya sebut sebagai game changer dan saya sebut sebagai gempa politik. Kalau dia maju ini ya bisa naik kan elektabilitas Prabowo. Dan ternyata kan memang Jadi benar-benar betul itu terjadi. inisiatifnya Pak Prabowo ya. Kalau menurut saya ya, Bukan menurut saya, Pak Jokowi sendiri menurut gitu saya. ya. Ya saling saling berkelindan lah ya. Ini kan tergantung persepsi masing-masing kan, gitu. Tergantung informasi, persepsi. Kalau saya melihat bahwa ya tadi tahapannya maunya Mas Ganjar, terus sebetulnya Erick Thohir salah satu opsi, tetapi dinamika politik akhirnya mengerucut kepada Gibran. Mungkin untuk perbandingan terakhir nih ya, 2019 Pak Jokowi itu menginginkan Mahfud MD, Ya, sangat menginginkan Mahfud MD. last minute juga kan Nah, itu. last minute. Nah, kenapa berubah? Karena partai politik tidak menghendaki Mahfud. Ya, manuver Dan jalan Caimin. dan jalan tengahnya adalah seorang Maruf Amin. Ya. Pertanyaan saya sekarang, siapa yang tahu waktu itu Maruf Amin bakal jadi cawapres? Iya, makanya Itulah dia kira-kira. Jadi sampai level tertentu fenomena cawapres yang tertukar 2015 itu juga barangkali terjadi juga. Nah, paling tidak untuk sebagian orang. Kalau bagi Pak Prabowo mungkin dari jauh-jauh hari dia memang ini ya, Ya. kejadian gitu. Oke. Oke. Terima kasih banyak Mas Mantap. Kodari ya atas insight infonya yang sangat-sangat tajam, analisisnya sangat mendalam, insight infonya sangat banyak. Kita sangat apresiasi di episode ini Mas Kodari telah berkunjung. Jadi pilpres itu ada ilmunya, dan jangan baper lah. Pinter-pinter aja membaca data, membaca teori. Insya Allah Termasuk yang sampai di yang jalan- sekarang lagi rame itu Mas saya udah memperkirakan bahwa akan menang 50 sekian persen ya. Ini itu sudah baca dari dulu. Ya? Iya, kan saya dari cerita ini kan bisa ketahuan bahwa saya punya pengetahuan, punya data dan punya kemampuan analisa kan gitu. Dan saya ngomong mengenai bakal menang sekali putaran itu udah dari jauh-jauh hari gitu loh. Dan bisa dicek. TV One berkali-kali ya. Dinamikanya bisa dicek gitu loh. Omongannya ini bukan Ya, jatuh ya. dari langit gitu. Kalau soal kemudian tiba-tiba ada video 30 detik apa 50 detik saya ngomong di Golkar Jakarta bahwa bahwa Ganjar Mahfud akan dapat 16,9, sebetulnya itu hoax total. Karena sebetulnya saya sedang membacakan survei Jakarta bukan survei nasional gitu. oke. Ya, tapi ya entah kenapa kok bisa kejadian. Kok pas banget gitu ya. Iya. Ya, tapi sih terakhir kan angkanya Ganjar real count kan 16,6 gitu. Terus terang saya pada hari ini saya lagi berdoa agar suaranya Ganjar Mahfud semakin turun supaya Nggak salah. supaya waktu Supaya itu pas. Enggak, supaya waktu itu ternyata benar, oh iya salah ya. Ternyata bukan 16,9 ya, 15,9.